Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Wa qala Rabbuna ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala kembali bertemu kita di majlis ilmu. Mudah-mudahan majlis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab kita dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Amin. Jadi mari kita teruskan lagi niat kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan seorang hamba itu tergantung dari niatnya. Sekarang saya tanya tuh, antum datang sini mau rekreasi atau mau taklim? Nah, ini coba dirubah dulu. Yang mungkin ada, ayo kita rekreasi di sana sambil taklim, nggak dapat dia keutamaan majelis ilmu, nggak dapat dia apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan, ya, dia tempuh suatu perjalanan, dalam perjalanan itu dia niatkan untuk menuntut ilmu, mencari ilmu agama Allah. Iya ya, bukan rekreasi, tapi apa? Menuntut ilmu. Jadi jangan dibalik rekreasi sambil taklim, diganti taklim sambil rekreasi. Niat utamanya adalah taklim, belajar ilmu agama. Nah, nanti belakangnya ada rekreasinya, ada jalan-jalannya, itu tidak masalah insyaallah. Supaya apa? Supaya kita dapatkan keutamaan disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan, di dalamnya dia ingin mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan dia dengan langkahnya, dengan perjalanannya tersebut untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua digolongkan di dalam golongan orang-orang yang dimudahkan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah. Judul pengajian kita di malam hari ini sangat menarik dan sesuai dengan kondisi kita di saat ini, apalagi yang bawa keluarganya. Keteladanan Rasulullah SAW dalam berumah tangga. Ini sebenarnya
Sebenarnya hadisnya banyak sekali. Cuma di sini kita ringkas saja beberapa poin. Mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kita semua mempelajari lebih detail, lebih lanjut lagi bagaimana seluk-beluk atau kondisi rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan datang nanti insyaallah beberapa contoh yang mudah-mudahan itu bisa menjadi motivasi untuk kita semua belajar lebih giat lagi mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berumah tangga. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat yang ketiga, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun." Allah berfirman, ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian oleh Tuhan kalian, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Kata para ulama, yang diturunkan oleh Allah itu ada dua. Yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis-hadis yang sahih yang bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan beliau dan akhlak beliau. Nah, di Al-Quran dan Sunnah itu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menjadi pedoman bagi umat manusia agar mereka meraih kebahagiaan di dunia, apalagi nanti di akhirat yang kekal selama-lamanya. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah apa yang diturunkan oleh Tuhan kepadamu, yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jangan kalian mengikuti selain Allah. Jangan mengikuti wali-wali selain Allah. Qalilan ma tadhakkarun. Sungguh sangat sedikit kalian mau mengingatnya. Ini kuncinya. Jamaah yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kunci ya kesuksesan dalam rumah tangga itu di poin ini. Ya kan kita sebutkan contoh-contohnya. Kalau mau bahagia, kalau mau merasakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ikuti tuntunan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Contoh yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasanah, suri teladan yang baik untuk kalian. Kalau berumah tangga itu jangan lihat ustaz. Oh, jadi supaya ustaz pula ya rumah tangga mereka. Ustaz itu bukan panutan kita, bukan teladan suri teladan kita. Panutan kita, suri teladan kita adalah siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui ustaz-ustaz itu tadi. Jadi bukan ustaz itu patokannya. Kenapa? Karena nanti kalau kita melihat ustaz itu cekcok rumah tangganya, ustaz itu pisah dari istrinya, kita kecewa. Kan begitu. Tapi yang kita lihat adalah siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak akan kecewa. Kenapa? Karena Allah diperintahkan kita ikuti beliau. Sungguh telah ada suri teladan yang baik pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kalian. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir fa dzakarallaha katsiran. Bagi mereka-mereka ya yang mengharapkan rahmat Allah. Demikian pula mengharapkan kedatangan hari kiamat. Ya, orang-orang yang berharap bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, wa dzakarallaha katsiran, dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi mereka-mereka yang ingin mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, ikuti Rasulullah. Nah, Nabi kalau makan itu nggak pernah celah makan. Bisa nggak kita contohin Nabi dalam hal itu? Dalam hal yang kecil aja. Setelah makan istri masak keasinan. Jangan maksudnya tadi
Ih apa? Kau ini goreng telur asin kali? Ya. Tersinggung itu dia bisa ingat sampai mati tuh. Istri itu kalau dia gitu dia bisa ingat sampai mati. Dan dia bisa ingat. Perempuan itu luar biasa hafalannya. Apalagi kalau digituin oleh suaminya, dia bisa ingat tanggal sekian, hari sekian dia hafal itu. Nah, itu perempuan. Nabi SAW kalau makan, ya kalau enak dimakan, kalau nggak enak ya ditinggalkan. Nah, makan apa adanya. Kalau ada makan, kalau nggak ada ya puasa. Nabi tidak pernah sampai bentak-bentak istrinya, apalagi dipukul. Bahkan ada sebagian orang, subhanallah, gara-gara istrinya telat goreng ikan, ya, akhirnya ditendang kualinya sama kompor-kompornya. Akhirnya kompornya nyala, bakar rumahnya orang, padahal dia ngontrak di situ. Nah, gara-gara mengikuti apa? Hawa nafsu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Setiap umatku pasti akan masuk ke dalam surga. Kita semua pasti ingin masuk dalam surga, apalagi nanti bersama dengan istri dan anak-anak kita. Nah, semua umat Islam akan pasti masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba, siapa di antara mereka yang tidak mau itu ya Rasulullah? Mereka tidak mau masuk surga. Qala man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba. Beliau bersabda, yang taat kepadaku dialah yang mau masuk surga. Yang bermaksiat kepadaku, dia tidak mau taat kepadaku, dialah yang tidak masuk ke dalam surga. Jadi ada orang-orang yang tidak mau masuk surga. Bukan tidak mau dari ucapannya, saya tidak mau masuk surga, bukan, tapi tidak maunya itu dalam bentuk amalan. Ya. Ketika kita menyelisihi sunnah Nabi SAW, itu secara tidak langsung kita itu tidak mau masuk surga. Nah, makanya kenapa para ulama sangat mengecam para pelaku bid'ah dalam agama? Ya, karena mereka ini tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Nah, dan paling susah untuk dikasih tahu, paling susah untuk dinasihati. Kenapa? Karena para pelaku bid'ah dalam agama itu mereka merasa melakukan kebaikan, kok dilarang. Nah, makanya kita tidak heran kalau para ulama terdahulu itu sangat keras kecaman mereka, ucapan mereka terhadap ahlul bid'ah. Nah, karena mereka ya secara terang-terangan tidak mau mengikuti apa yang ditentukan oleh kita Muhammad SAW. Maka wajib mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dalam rumah tangga. Kalau mau sukses, kalau mau bahagia dalam berumah tangga. Nah, jangan nanti pahami sukses bahagia. Berarti dalam rumah tangga gak pernah cekcok, itu gak mungkin, mustahil. Ya, itu pasti terjadi. Tapi kalau kita mengikuti tuntunan Nabi, ya, kita mengikuti resep yang diberikan oleh Nabi SAW, setiap perselisihan atau percekcokan yang terjadi itu bisa diatasi. Nah, dulu Aisyah pernah tawarkan makanan ya dari tepung, ditawarkan kalau tidak salah waktu itu kepada Sauda radhiyallahu ta'ala. Nah, juga istri Nabi SAW. Tapi Sauda waktu itu nggak mau, entah mungkin karena nggak cocok dengan makanan itu atau seperti apa. Nah, kata Aisyah, kalau kau tidak makan, ini tepung aku tempelin di mukamu. Nah, kira-kira kalau istri pertama ngomong gitu ke istri kedua gimana, Pak? Hah? Perang badan ya? Perang dunia ke berapa? Itu kan sudah ini. Nah, akhirnya tawarin lagi, ditawarin benar, Sauda gak mau. Apa yang terjadi ya, Pak? Aisyah beneran tepung itu ditempelkan ke wajahnya Sauda radhiyallahu ta'ala. Bagaimana sikap Nabi? Nah, Nabi SAW gak marahin Aisyah. Beliau gak hardik Aisyah. Nabi ambil tepung itu,
Ya, ambil tepung itu ditempel juga di mukanya Aisyah. Jadi sama-sama kena. Dan mereka tertawa bareng di situ. Subhanallah. Nah, ada kalau orang Jawa bilang logo dalam rumah tangga. Nah, ya, saling memahami, saling mengerti. Kalau suami marah ya ibu jangan juga ikut marah juga. Diam. Ada sebaliknya, terkadang dalam kondisi tertentu istri yang marah-marah ngomel-ngomel. Ya suami jangan ikut ngomel juga. Nah, harus saling memahami. Nanti insya Allah akan datang nanti di pembahasan tentang kesabaran ya dalam rumah tangga. Ya. Berikut beberapa pedoman tuntunan dalam rumah tangga yang kita petik dari ayat suci Al-Quran, dibikin pula hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Yang pertama tentang akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap istrinya. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 19, wa'ashiruhunna bil ma'rufi, dan bergaulah kalian dengan istrimu ya bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Ya. Kalau minta sesuatu ya, itu mintanya baik-baik ya, jangan dipanggil boy jangan. Panggil istri itu nanti akan datang nanti. Apalagi depan anak-anak kita jangan. Itu anak-anak itu mencontoh ya, anak itu mencontoh. Panggilan yang baik. Kalau Nabi itu panggil siapa? Aisyah radhiyallahu anha, Humairah, itu wanita yang pipinya kemerah-merahan. Yang mungkin kalau kita panggil istri kita sayang, ya, panggilan yang sopan, sayang, atau panggilan-panggilan yang biasa dipanggil dalam yang urf dalam masyarakat kita, biasanya panggil adik, dek, panggil Linda, boleh nggak? Hah? Boleh nggak panggil istri kita, dek, tolong ambilkan teh, bikinkan teh, boleh nggak? Hah? Bukan orang Yesus, kalau kita panggil adik berarti kita sama mentara istri kita begini. Nah, itu terlalu jauh kan? Nah, itu urf masyarakat kita ya. Di tengah-tengah masyarakat kita biasanya suami dia panggil istrinya, dia panggil apa? Dek, iya atau tidak? Iya, karena dia lebih muda dari kita. Nah, atau bisa panggil sayang, atau yang bisa dengan itu nggak masalah, boleh. Nah, sesuai dengan urf di masyarakat kita itu dibolehkan. Kalau panggil Umi bisa? Panggil Umi bisa? Ibuku. Jadi Ustaz kan ada larangan, nggak boleh panggil istri ibuku. Kau bagaikan, itu dalam masalah zihar ya, atau masalah talak. Kalau dia mengatakan kau bagaikan punggung ibuku, atau kau seperti ibuku, itu kalimat-kalimat yang tidak diperbolehkan. Tapi dalam hal panggilan, memanggil, apalagi dalam rangka ta'lim, mengajarkan, Umi minta sama Umi Muna, Umi tolong bikinkan Nabi air, itu kita ajarin siapa? Kita jadi anak, karena anak-anak tuh gitu. Kalau kita saya bikinkan abang air, anaknya panggil abinya bang, dia panggil uminya panggil apa? Sayang. Karena itu anak mencontoh siapa? Pernah nggak Pak antum dapatkan anak itu begitu? Pernah. Nah, kalau sudah besar kita ajarkan, kita panggil istri kita umi, itu bukan kita panggil dia sebagai ibu kita, bukan. Tapi dalam rangka taklim untuk mengajarkan siapa? Mengajarkan anak supaya anak itu memanggil dengan panggilan yang sopan seperti itu. Nah, ya. Allah berfirman, bergaulilah, ya, bergaulah engkau dengan istrimu dengan pergaulan yang ma'ruf, yang baik. Fa in karihtumuhunna, kalau kalian membenci mereka para istri itu, fa asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allah fihi khairan katsiran. Bisa jadi ya, sesuatu yang kau benci, yang tidak kau suka itu, yang kau tidak suka itu, Allah jadikan di dalamnya kebaikan yang sangat banyak. Ya. Ya, kalau kita tidak suka tentang sesuatu yang terjadi pada istri kita, ya jangan
secara total, apalagi sampai dipukul, dicaci maki kan. Ingatkan kesalahan itu saja. Nah, kita nggak suka nih umpamanya istri kita melakukan sesuatu yang kita tidak sukai. Nah, kita tegur dia, sampaikan dengan cara yang baik, ya. Atau satu perkara, satu sifat yang mungkin itu terjadi pada istri kita, ya, jangan sampai dihatik, apalagi sampai dimaki, apalagi sampai dipukul. Nah, ingatkan dengan cara yang baik. Bisa jadi sesuatu yang tidak kita sukai, Allah jadikan kebaikan yang sangat banyak di dalamnya. Nah, bagaimana akhlak Nabi SAW terhadap istri-istrinya dalam berumah tangga? Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, kana khuluquhul Quran. Ya. Akhlak Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Jadi kalau mau lihat implementasi dari Al-Quran itu ya diri Rasulullah SAW. Beliau menerapkan isi Al-Quran. Nah, seorang pemimpin, ya, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemimpin rumah tangga, itu membawa baik. Karena memang disebutkan dalam ayat, ya, kalau kita mengikuti akhlak Nabi, berarti kita mengikuti Al-Quran. Kalau Al-Quran disebutkan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki, para suami itu adalah qawwam, pemimpin dalam rumah tangga. Ya, Bu ya, para ummahat dengarkan itu. Pemimpin dalam rumah tangga itu siapa? Siapa, Bu? Suami. Yang menjawab cuma 3 orang, 4 orang. Ya, Bu, jangan jadi pemimpin dalam rumah tangga. Ibu-ibu, para istri itu adalah orang yang dipimpin. Pimpinannya siapa? Pimpinannya adalah suami. Jangan dibalik. Kalau dibalik udah celaka, habis. Allah yang sebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah qawwam. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, qawwam maksudnya apa? Ai raisuha, dia ketuanya, dia bosnya. Wa mudabbiruha, dia yang mengajarkan, ya, akhlak, mengajarkan kebaikan kepada istrinya. Artinya dia sebagai pengajar. Berarti apa? Seorang pria laki-laki itu sebelum dia berumah tangga, dia harus sudah siap menjadi seorang apa? Pemimpin. Berarti dia harus belajar dulu bagaimana dalam rumah tangga, fikih rumah tangga. Saya punya teman dulu di Makassar sebelum menikah, itu waktu awal dulu saya kenal dakwah, belum masuk pesantren. Itu dia beli 4 kitab, Pak. 1 minggu sebelum dia nikah, 4 kitab, 4 buku terjemahan. Nah, akhi, ini saya harus selesaikan dalam waktu 1 minggu. Saya tanya, kenapa? Karena saya mau nikah. Subhanallah. Ya. Dan dia diterapkan karena disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berucap dan beramal. Jadi seorang pria, seorang suami, sebelum dia jadi suami, dia harus jadi pemimpin. Dia harus belajar dulu supaya nanti dia bisa jadi pemimpin yang baik di dalam rumah tangganya. Nah, ya, harus belajar dulu. Gimana Ustaz? Saya nggak belajar, saya nggak pernah masuk pesantren, saya nggak pernah. Tenang, jangan khawatir. Ada, alhamdulillah, kita di Jabodetabek ini ada jadwal-jadwal taklim, ya, DKM masjid yang masya Allah kerjasama dengan para asatidzah kita, mereka bikin jadwal-jadwal itu. Antum hadir, ya, menambah ilmu, menambah wawasan kita tentang ilmu agama itu penting buat kita. Kenapa? Karena kita ini pemimpin, jangan malas-malas hadir, ya. Dia mudabbirnya, dia bosnya, dialah yang memimpin dalam rumah tangga. Jangan dibalik. Berarti apa? Perempuan itu harus mengikuti apa? Pimpinannya. Jangan perempuan menjadi pemimpin juga, ya. Itu sudah terbalik. Karena dalam Al-Quran, yang pemimpin siapa? Yang pemimpin adalah suami. Makanya kalau antum mendengarkan istilah suami takut istri itu omong kosong, bukan ajaran Islam itu. Ya. Suami adalah pemimpin bagi istri, bukan takut istri.
Yang takut itu istri takut kepada suami, bukan suami takut istri. Jangan dibalik. Nah, mindset yang seperti ini harus kita tanamkan. Kenapa? Inilah metode atau ilmu yang diajarkan dalam Al-Quran. Ya. Jadi istri itu harus mengikuti apa yang disampaikan oleh suami. Jadi suami harus menjadi orang yang apa? Mengerti bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik dalam rumah tangga. Berarti dia harus belajar. Nah, akhlak Nabi SAW adalah Al-Quran. Maka Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahli. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian terhadap istriku. Masya Allah. Terhadap keluarga aku. Jadi Nabi SAW itu adalah orang terbaik di antara seluruh manusia. Manusia paling terbaik terhadap keluarga itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak yang tadi saya ingatkan, ya. Kalau menjadikan contoh panutan, ya, pedoman itu bukan ustaz, tapi siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak mungkin kita bisa tahu bagaimana contoh dan teladan Nabi SAW kalau kita tidak hadir di majelis ilmu, kalau kita tidak belajar. Nah, ya. Di Rasulullah SAW telah mencontohkan dengan contoh yang terbaik. Tinggal kita mengikuti. Bagaimana cara kita mengikuti? Pelajari, hadir di majelis ilmu, belajar. Bagaimana? Ya, teladan Nabi SAW dalam berumah tangga. Nah, itu penting. Terkhusus bagi para suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga, dia harus belajar. Kenapa disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim? Rasulullah SAW bersabda, al-mar'atu kad-dir'i. Wanita itu seperti tulang rusuk. Ya. In aqamtaha kasartaha. Tulang rusuk itu kalau kau coba untuk luruskan, kau paksa untuk luruskan, maka engkau akan mematahkannya. Ya. Itu perempuan tidak boleh juga terlalu dipaksa. Ya. Jangan dipaksa. Tapi jangan juga dibiarkan. Nah, wa istamta'ta biha, wa fiha ilmu. Dan jika kau bersenang-senang dengannya, maka kau bisa dapat bersenang-senang dengannya, sedangkan dalamnya pasti ada kebengkokan. Fasasu, nah, lin nisa'i khairan. Fasasu bi nisa'i khairan. Maka berilah nasihat yang baik kepada para wanita, para istri. Berikan nasihat-nasihat yang terbaik. Ya, kalau mereka bengkok sedikit, ya nanti akan datang juga contohnya. Nah, kalau mereka membuat kemungkaran, diingatkan. Nah, sampaikan. Baik, itu poin yang pertama. Bagaimana akhlak Nabi SAW terhadap istrinya. Nah, sebagai disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, akhlak beliau adalah Al-Quran. Nah, poin yang kedua tentang kondisi Rasulullah SAW di dalam rumahnya. Nah, di rumahnya, tawadhunya, tidak sombongnya beliau, dan tidak mau membebani orang lain, termasuk istrinya. Ya. Ya. Rasulullah SAW disebutkan ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya, maka kana ya'mal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya? Ya. Kenapa hadis ini tentang rumah tangga atau yang terkait dalam rumah tangga? Kenapa yang paling banyak itu hadis Aisyah? Kenapa ya? Kalian tahu? Karena Aisyah satu-satunya sahabiah yang paling banyak riwayat hadisnya, ya, dari Nabi SAW. Yang pertama, menunjukkan keutamaan Aisyah dalam belajar. Yang kedua, Aisyah ini adalah radhiyallahu anha adalah istri yang paling disayang oleh Rasulullah
alaihi wasallam. Kalau nanti ada perbincangan di kalangan para ulama, siapa yang paling disayang, Khadijah atau Aisyah? Karena ada hadis yang menunjukkan tentang hal itu. Ya, Nabi SAW sering sebutkan apa kebaikannya Khadijah. Dan Aisyah pun pernah bertanya kepada Nabi SAW, kenapa Khadijah terus yang disebut-sebut. Ini tentang kecemburuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, alhamdulillah. Dan Aisyah ini radhiyallahu taala anha, ya, satu-satunya istri yang dinikahi oleh Nabi SAW dalam keadaan bikr, perawan. Ya, yang lain istri Nabi SAW, ini ibunda kita, ya, ibu kita, ibunda kaum muslimin, itu semua janda, semuanya, kecuali siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Hanya Aisyah yang dinikahi Nabi SAW dalam keadaan perawan, artinya bukan janda. Nah, banyak hadis-hadis yang terkait dengan rumah tangga Nabi SAW atau kejadian-kejadian yang terjadi dalam rumah Nabi SAW itu pasti dari Aisyah. Nah, ada juga dari sahabat yang lainnya, tapi yang paling banyak itu Aisyah. Nah, di sini disebutkan bagaimana Rasulullah dalam rumah tangga, di dalam rumah itu seperti apa? Kata beliau, kana basyarun minal basyar. Beliau itu manusia, sama seperti manusia yang lainnya. Ya. Yufli thawbahu wa yahlibu syatahu wa yuhlibu nafsahu. Beliau membersihkan pakaiannya sendiri, beliau memerah susu kambing sendiri, dan beliau berkhidmat untuk dirinya sendiri. Artinya apa? Beliau SAW itu berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menyusahkan orang rumahnya. Nah, ya, disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Al-Aswad bin Yazid radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sa'altu Aisyah radhiyallahu anha, ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasna'u fil bait." Aku pernah bertanya kepada Aisyah, apa yang dikerjakan, yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rumahnya? Qala, beliau menjawab, kana yakunu fi mihnati ahlihi. Beliau, ya, itu mengerjakan pekerjaan keluarganya. Fa idza sami'a bil adzan kharaja. Kalau beliau sudah dengar azan, beliau keluar. Nah, artinya apa? Beliau juga melakukan perbuatan-perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan dalam rumah tangga. Sekarang saya tanya, suami boleh nggak Pak nyuci baju? Hah? Jadi cuci baju, suami cuci baju sendiri, atau mungkin dia yang cucikan baju, mungkin istrinya baru habis lahiran, atau mungkin istrinya lagi nyusui anaknya, ya, gantian. Itu bukan aib, bukan aib. Memang iya wanita yang nyuci, wanita yang masak. Tapi kalau suami bisa nyuci, suami bisa, ada nggak Pak suami bisa masak? Ada banyak, ya. Bisa masak, bisa nyuci. Tapi bukan berarti ya udah kalau gitu Ustaz, biar suami saya aja yang masak, yang nyuci. Enggak juga gitu. Tapi di sini kita melihat bagaimana contoh yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan aib bagi seorang pria, seorang pemimpin rumah tangga mengerjakan pekerjaan rumah tangga, bukan aib. Ya. Atau kalau nggak mau repot, dalam saat saya kalau mau nyuci, ya, saya capek juga baru pulang kerja segala macam, ya udah ini pakaian bungkus semua bawa ke laundry, boleh nggak? Hah? Bagus, dibawa Ustaz. Atau keluarkan uang sebanyak apapun untuk itu laundry pokoknya. Atau nggak mau istirahat capek-capek, masya Allah luar biasa. Ya, ya karena memang yang menafkahi itu siapa? Ya menafkahi pun suami. Apalagi kalau nggak ada mesin cucinya. Kalau nggak mau tekor bayar uang laundry, ya udah tuh beli mesin cuci. Nah,
biar istri antum bisa nyuci sendiri, atau antum juga bisa belajar nyuci sendiri kalau memang antum tidak bisa mencuci. Tapi sekali lagi ya, bukan aib bagi seorang suami mengerjakan atau melakukan ya pekerjaan rumah tangga. Suami ngaku apa? Nah, sekali-kali dia bantu istrinya mengerjakan pekerjaan istrinya, gantian umpamanya, tidak apa-apa, bukan aib. Ya. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, beliau mengatakan, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, karena Rasulullah SAW ya yukhayyidu thawbah. Nabi SAW itu beliau jahit sendiri pakaiannya. Insyaallah. Ya. Wa yughsilu na'lahu, dan beliau juga membersihkan sendiri sendalnya, atau dijahit sendiri sendalnya, sapu sendiri sendalnya kalau putus. Wa ya'malu ma ya'malu rijalu fi buyutihim, dan beliau mengamalkan, mengerjakan apa yang dikerjakan oleh para suami dalam rumah-rumah mereka. Nah, ya. Jadi bukan apa namanya mentang-mentang Nabi enggak mengerjakan hal-hal yang dikerjakan oleh suami-suami yang lain yang biasa, bukan. Nabi pun sama, karena beliau SAW adalah seorang manusia biasa, sama seperti kita. Ya. Bedanya Rasulullah SAW itu mendapatkan wahyu yang wajib kita taati, mendengarkan beliau. Ta'atuhu fi ma'amar, kita mentaati apa yang beliau perintahkan. Fatasdiquhu fi ma'akhbar, kita membenarkan apa yang beliau kabarkan. Wa tarku ma naha anhu wa zajar, meninggalkan apa yang beliau larang dan yang beliau peringatkan. Wa alla yu'badu Allah wa alla yu'badu wa alla yu'badu Allah wa alla yu'badu Allah illa bima syar'a, dan tidak boleh Allah itu disembah kecuali dengan syariat yang beliau syariatkan. Dia kalau mau beribadah harus lewat apa? Jalur beliau, nggak boleh bikin sendiri. Nah, itu perbedaan kita dengan Nabi. Ya, tapi kalau dari sisi manusia sama, manusia biasa, sama seperti kita. Ya, beliau manusia, makhluk, bukan Tuhan, makanya tidak layak untuk disembah. Nah, ya, itu bagaimana akhlak Rasulullah SAW dan perbuatan atau pekerjaan beliau dalam rumahnya. Kemudian poin yang ketiga tentang bagaimana akhlak mulia Rasulullah SAW terhadap anak kecil, terhadap anak-anak. Ini juga perlu diperhatikan. Ya. Bagaimana ihsanuhu wa rahmatuhu, kebaikan beliau, rahmat kasih sayang beliau terhadap anak kecil, ya, anak-anak perempuan beliau atau anak-anak kecil di rumahnya. Nah, ya. Qad hadayatul banatu bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan apa namanya, anak-anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena idza dakhalat alaihi Fatimah bintahu, jadi kalau Fatimah masuk ke rumah beliau, qama ilaiha fa akhadha bi yadiha fa qabbalaha wa ajlasaha majlasaha. Jadi kalau Fatimah datang, Fatimah itu anaknya Nabi SAW, ya, putri beliau. Kalau masuk ke rumahnya beliau berdiri sambut anaknya, ya, sambut anaknya baik-baik, ya, kemudian disayang-sayang, ya, dicium, didudukkan kembali di tempat duduknya, di bangku atau didudukkan di sampingnya. Dalam sebuah riwayat disebutkan ditaruh sebelah kanan atau kirinya. Nah, karena dulu orang-orang jahiliyah, orang-orang Arab jahiliyah dahulu itu mereka menganggap aib kalau mencium anak sendiri, aib bagi mereka. Nabi sisi, ya, kebiasaan mereka. Nabi cium anak-anak kecil, dibolehkan. Seorang ayah mencium anaknya. Nah, ya. Dan sebaliknya, wa kana idza dakhala 'alaiha qamat ilaihi fa akhadhat bi yadihi. Nah, wa qabalathu wa ajlasathu fi majlisiha. Dan sebaliknya kalau Nabi yang datang ke rumahnya siapa? Fatimah, beliau sambut ayahnya, ya. Kemudian beliau pun mencium ayahnya. Nah, beliau ambil tangan ayahnya, kemudian bawa ayahnya ke tempat duduknya. Jadi dimuliakan, saling memuliakan. Jadi
anak kecil pun Nabi SAW contohkan demikian. Akhirnya apa? Anak-anak itu mencontoh apa yang beliau kerjakan. Demikian pula kita dalam rumah tangga ya Pak. Kita sebagai pemimpin, sebagai ayah, sebagai suami, ya, apa yang kita lakukan di rumah itu dicontoh oleh anak kita. Nah, kalau kita berkelahi sama istri, ya, bertengkar sama istri, itu jangan sampai di depan anak-anak kita ya. Mereka tidur nanti, mereka contoh. Ya. Jadi istri kita itu dibentak-bentak sama anak-anak kita. Kenapa? Karena dia lihat bapaknya ya bentak ibunya. Nah, ya. Anak kecil itu kuat hafalannya, mereka mencontoh, mereka merekam semua kejadian-kejadian yang terjadi dalam rumah. Nah, dalam Sahih Muslim disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, nah, kunna azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam indahu. Kami dahulu istri-istri Nabi pernah berada di sisi beliau. Tiba-tiba fa'aqbalat Fatimah radhiyallahu anha tamshi ma tukhti mashyatahu atau ma tukhti masyyatahu min masyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Fatimah datang, Fatimah itu mengikuti Fatimah radhiyallahu anha, mengikuti jejak Nabi. Jadi Nabi kalau jalannya kemana, ikuti dari belakang. Ya. Beliau mencontoh jalan bapaknya sendiri, ayahnya sendiri. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan ke sini, beliau juga ikut. Ketika Nabi melihatnya, falamma raha biha wa qala marhaban ya binti. Ketika Nabi menoleh, oh ternyata Fatimah yang masih kecil waktu itu, ya, mengikuti gerakan langkah beliau. Beliau mengatakan marhaban ya binti, selamat datang, ya. Selamat wahai anakku, wahai putriku. Artinya kalau mungkin bahasa kita sekarang kita sebut namanya, wih masya Allah pintarnya anakku, ya, kurang lebih begitu lah bahasanya. Ditarhib, dimotivasi, nah, diberikan kalimat-kalimat ya yang menunjukkan kasih sayang dan penghargaan untuk mereka. Itu anak kecil. Summa ajlasaha an yaminihi aw an shimalihi. Kemudian beliau gendong Fatimah, didudukkan di samping kiri atau di samping kanannya. Nah, ya. Demikian pula disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau dahulu pernah ya menggendong Ibrahim alaihissalam, radhiyallahu anhu, faqabalahu. Nah, wasyabbahu wa inda ma mata Ibrahim dharafat aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dulu waktu Ibrahim itu anak atau putranya Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, ya, sebelum beliau wafat. Nah, itu beliau selalu gendong Ibrahim, selalu cium Ibrahim, ya, cium ya. Ya. Beliau juga sering bermain-main atau bermanja-manja dengan anaknya Ibrahim. Ketika Ibrahim ya radhiyallahu anhu wafat, maka menetes dan mengalirlah air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau bersabda, waktu itu ada yang menunggu, ya Rasulullah, kau nangis? Ya. Kata beliau, innal aina tadma'u wal qalbu yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbuna atau rabbana. Sesungguhnya air mata itu bisa mengalir dan hati itu bisa bersedih, dan kita tidak berkata, kita tidak berucap kecuali ucapan-ucapan yang membuat Tuhan kita Allah itu ridha. Wa ana bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sesungguhnya kami wahai Ibrahim ya sangat bersedih dengan kepergianmu. Berpisahnya kami denganmu sangat bersedih. Nah, menunjukkan sayangnya beliau kepada anaknya Ibrahim radhiyallahu anhu. Disebut dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudhi'u lisanahu lil Hasan ibn Ali fa yasawiyyu hafdha lisanihi fayuhmishu lahu. Dalam hadits Abu Hurairah, Nabi sallallahu itu sering memainkan lidahnya kepada Al-Hasan bin Ali, itu masih kecil, cucunya beliau. Anaknya siapa? Anaknya Ali bin Abi Thalib. Ya,
Kami kita waktu itu sering main lidah gitu ya. Kita canda-candain anak kita ya seperti itu. Jadi bermain-main dengan anak kita ya, karena kita melakukan sesuatu yang membuat dia tertawa, anak kecil itu boleh, dibolehkan. Sampai apa? Sampai Hasan Al Hasan bin Ali itu melihat bagaimana merahnya lidah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau main-mainkan lidahnya. Nah, beliau bercanda dengan cucunya. Nah, dengan candaan-candaan seperti itu dibolehkan dalam Islam. Ya. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yula'ibu Zainab bint Ummi Salamah. Dahulu Nabi SAW pernah bermain-main, candain siapa? Zainab binti Ummi Salamah. Zainab ini Ummu Salamah itu punya anak dari Abu Salamah. Ketika wafat, ya, beliau membaca doa. Diajarkan Nabi SAW kalau kena musibah baca doa ini. Doa apa? Istirja. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ditambahkan Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha ya Allah. Wa akhlif li khairan minha ya Allah. Berikanlah aku ganjaran pahala dari musibah yang menimpaku dan berilah ganti dengan ganti yang jauh lebih baik daripada musibah yang menimpa. Dan itu dikabulkan oleh Allah. Ketika suaminya meninggal dengan istirja seperti itu, beliau ucapkan istirja, kemudian beliau berdoa dengan doa seperti itu, Allah ganti dengan suami yang jauh lebih baik dari Abu Salamah. Padahal sebelumnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelumnya Ummu Salamah pernah mengatakan tidak ada suami yang paling terbaik selain siapa? Selain Abu Salamah. Ketika beliau meninggal, beliau baca dengan doa seperti itu, Allah ganti dengan suami yang jauh lebih baik dari Abu Salamah. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau itu punya anak dari Abu Salamah, namanya siapa? Namanya Zainab. Zainab itu waktu masih kecil itu sering dicandai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bermain-main beliau main-main bercanda dia dengan siapa? Zainab masih kecil waktu itu. Wahuyakul beliau katakan ya Zainab Mirar. Beliau katakan Zainab. Kalau kita sekarang ya, kalau saya candain anak saya Laila atau Isa, saya candain anak saya dengan panggilan namanya. Nah, saya ingin atur juga seperti itu. Ya, pakai namanya umpamanya Ibrahim, kita candain dia, itu tidak apa-apa, boleh. Nah, dan itu termasuk akhlak yang baik ya, kepada anak kecil, bermain-main dengan mereka, bercanda dengan mereka. Nah, barakallahu. Kemudian jamaah yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Poin yang ketiga, bagaimana keteladanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyikapi kemungkaran dan akhlak buruk yang terjadi dalam rumah tangga. Ya. Jangan mentang-mentang sayang kita nggak berani larang mereka. Jangan mentang-mentang sayang kita nggak berani tegur istri kita. Jangan. Tadi kembali ke poin yang kita sebutkan di awal. Seorang suami adalah apa? Pemimpin. Ya, pemimpin harus tegas. Pemimpin harus punya wibawa. Ya. Dia kalau melihat kemungkaran dia harus larang. Sekali dia larang, suaminya, istrinya harus ikut. Itu di antara ciri wanita soleh. Nah, ya. Ciri-ciri wanita soleh itu disebut oleh Nabi SAW, idza ra'aitaha sarratka. Kalau kau lihat dia, ya, itu membuat dirimu bahagia gembira. Nah, ya. Wa idza amartaha ata'atka. Ya. Kalau kau perintah dia, dia akan mentaati perintahmu. Ya. Wa idza taraktaha aw kharajta min al-baita. Nah, kalau kau keluar atau tinggalkan dia di rumah, tapi pergi kerja atau mungkin safar, maka dia akan menjaga dirinya dan menjaga amanah yang kau berikan kepadanya dalam rumah. Itu ciri
soleh. Kalau kita lihat ya, masya Allah, ada kita lihatnya, senang bahagia kita lihatnya. Ya, dan ini tentunya sang istri pun harus ya, dan dianjurkan bagi para istri untuk berpenampilan menarik di depan suaminya. Ya, jangan terbalik. Ya, kalau kondangan, masya Allah, ya, luar biasa. Dia dandannya dari zuhur sampai maghrib. Minyak wanginya semua dia pakai. Kalau perlu satu botol aqua minyak wangi itu habis dipakai. Itu kalau kondangan keluar. Terus dia dandan untuk siapa? Subhanallah, dia dandan untuk orang lain. Tapi ketika di rumah, pas suaminya pulang kerja, pas capek-capeknya, udah biasa-biasa aja. Harusnya kalau suaminya udah mau pulang, dia sudah tahu bisa sampai mana, Bang. Sudah mau nyampe gerbang perumahan atau sudah mau keluar gerbang tol. Tapi dia sudah siap-siap, pakai baju yang menarik, ya. Pakai baju yang paling menarik perhatian suaminya. Dia pakai baju yang paling seksi depan suaminya. Itu ibadah, karena itu akan memancing suaminya untuk melakukan hubungan suami istri. Hubungan suami istri itu dinilai ibadah kalau sang suami niatnya untuk menjaga kesucian diri. Nah, ya, berpenampilan menarik. Jadi sang suami kalau lihat istrinya, masya Allah, selalu gembira, selalu bahagia. Ya, ya, itu di rumah ya, di rumah. Bukan berpenampilan seksi dan menarik keluar rumah, bukan. Jangan dibalik. Ya. Dalam rumah tangga, itu dalam rumah. Seorang wanita yang kalau dilihat oleh suaminya, maka suaminya merasakan kebahagiaan, ya, menggembirakan suaminya. Itu ciri wanita yang soleh. Nah, ya. Nah, bagaimana tarbiyah Nabi SAW terhadap keluarganya dalam menghadapi kemungkaran atau menyikapi kemungkaran dan akhlak buruk yang terjadi dalam rumah tangga? Ya. Kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala'a ala ahli min ahli baitihi kadhibun, nah, lam yazal mu'ridan anhu hatta